Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus telah bangkit dari kematian, kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendaknya untuk sesama. Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Waktu hening untuk kita semua. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tiba waktunya saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami telah siapkan hati kami, maka berfirmanlah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima bersama di hari yang istimewa ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 20, ayatnya yang pertama sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya,
"Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allah dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang menerima firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, 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 haleluya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana sedih, dalam suasana yang amat sangat berduka, Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lain, pagi-pagi benar dia datang ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah dan wewangian. Namun betapa terkejutnya mereka, bahwa ketika mereka sampai di kubur itu, mereka melihat bahwa batu penutup kubur itu sudah terguling. Maka cepat-cepat Maria Magdalena melihat ke dalam kubur itu, dan semakin heran dan terkejut mereka bahwa mayat Yesus tidak ada di dalam sana. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, situasi yang sangat menambah kesedihan mereka, menambah kebingungan mereka saat itu. Belum hilang rasa sedih, rasa duka ditinggal oleh Yesus. Sekarang ketika mereka nyekar, ketika mereka mengirim rempah-rempah ke makam Yesus pada saat itu, Yesus tidak ada di kuburnya. Maka Maria Magdalena segera lari untuk mencari Petrus dan murid-murid yang lainnya. Lalu berkata pada mereka, "Terus, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini tentu menjadi hal yang sangat mengejutkan juga bagi Petrus dan bagi murid-murid yang lain. Loh, apa benar yang disampaikan oleh Maria Magdalena? Tanpa berpikir panjang pula, lalu mereka langsung lari ke makamnya Yesus untuk melihat apakah benar yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika mereka sampai di sana, betapa terkejutnya mereka pula. Ternyata apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena itu benar, bahwa makamnya Yesus sudah terbuka dan Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Mereka melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.
Betapa terkejut mereka, betapa heran mereka, betapa bingung mereka pada saat itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, suasana hati para murid Petrus dan teman-teman itu masih sama juga. Seperti apa yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu. Ini orang yang dikasihi, ini orang yang benar-benar diharapkan menjadi Mesias bagi orang pada saat itu, bagi mereka saat itu. Tapi apa boleh buat, Yesus harus ditangkap, Yesus harus mati dan harus dimakamkan. Kesedihan yang mendalam, kehilangan seorang guru yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam suasana hati yang masih berduka, dalam suasana hati yang masih terpukul saat itu, ditambah betapa heran mereka ketika mereka melihat makam itu sudah tidak ada orangnya, tidak ada Yesusnya di sana, membuat mereka nggak bisa berpikir. Ya. Harusnya mereka sadar bahwa Yesus pernah bilang pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus pernah ngomong itu. Tapi karena suasana hati yang tidak enak, pikiran yang kemprungsung dan sebagainya, mereka tidak ingat apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Maka akhirnya mereka pun kembali pulang dengan hati yang bingung. Mereka juga bertanya-tanya, ini sebenarnya yang terjadi apa toh? Mereka sangat kebingungan saat itu. Maria Magdalena tetap bertahan di kubur itu. Nampaknya Maria tidak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya. Dia tidak bisa lagi menahan tangisnya pada saat itu. Dia menangis sangat sedih karena kehilangan Yesus. Bukan hanya karena kematian, sekarang mayatnya Yesus juga tidak ada. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia menangis, ketika dia ada di dalam kubur itu, tiba-tiba tampaklah dua orang malaikat berpakaian putih yang ada di tempat di mana Yesus dibaringkan. Malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria langsung menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam suasana yang seperti itu, Yesus hadir di belakang Maria. Tidak di depan, tidak di samping, tapi Yesus hadir di belakang Maria. Yesus menyapa kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini suaranya Yesus loh. Kalau Maria Magdalena itu adalah muridnya Yesus, orang yang sering mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, harusnya Maria itu tahu bahwa sing ngomong iki Yesus. Suaranya saja kan harusnya sudah kenal. Tapi karena kesedihan yang mendalam, karena pikiran yang tidak enak tadi, maka membuat Maria nggak tahu bahwa yang ngomong itu adalah Yesus. Ibu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kemudian Yesus menyapa dengan sapaan yang biasa Yesus pakai untuk menyapa Maria. Maria, begitu mendengar kata itu, hati Maria tergerak dan dia melihat kembali ke belakang. Dia baru mengenali bahwa itu adalah Yesus. Dan begitu dia tahu bahwa itu Yesus, dia kaget. "Rabuni, guru." Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, sekarang Maria mengenali Yesus. Sekarang Maria tahu bahwa yang ada di belakangnya itu adalah Yesus. Dan itu bukti
bahwa Yesus tidak di mana-mana, Yesus tidak kemana-mana, Yesus tidak diambil orang dan sebagainya. Tetapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Seketika itu juga Maria yang sedih, yang hatinya terasa tidak enak, yang berduka cita, yang pikirannya kemerungsung sampai tidak mengenali Yesus, saat itu juga berubah. Ada hati yang damai, ada hati yang sukacita, ada hati yang berbinar-binar rasanya saat itu saudara. Dan sepertinya kalau menurut apa yang disampaikan Alkitab, ini si Maria itu selak kepengen memeluk Yesus, sepertinya begitu. Tapi Yesus melarang untuk menyentuhnya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari perhatikan. Ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ada perubahan besar yang dirasakan oleh Maria. Maria melihat sendiri. Dia lihat sendiri bahwa Yesus itu sudah bangkit. Maka duka cita berubah menjadi sukacita yang sangat besar. Ia lalu pergi untuk segera menemui Petrus dan juga murid-murid yang lain. Dan dia mengatakan, aku melihat Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa tujuan Maria menemui para murid? Ya, dia ingin menyampaikan kabar sukacita kepada para murid. Supaya apa yang dirasakannya juga dirasakan oleh para murid. Itu yang dilakukan oleh Maria pada saat itu. Jadi ketika dia melihat sendiri Yesus hadir, dia merasakan sukacita dalam hidupnya, lalu dia pergi menyampaikan berita kebangkitan Yesus kepada semua orang, kepada para murid, supaya mereka juga merasakan betapa bahagianya ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena adalah manusia Paskah. Apa maksudnya? Maria Magdalena adalah manusia Paskah. Manusia Paskah adalah manusia yang memiliki pengalaman pribadi tentang kebangkitan Yesus. Itu yang pertama. Dia punya pengalaman sendiri, punya pengalaman pribadi. Dia menyatakan bahwa Yesus itu bangkit. Yang kedua, kenapa disebut manusia Paskah? Ya, karena dia membagikan pengalaman yang dia terima bahwa dia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit tadi dan membagikan kepada para murid yang lain sehingga para murid juga menerima sukacita di dalam hidupnya. Masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini bukan hari biasa. Hari ini bukan hari Minggu biasa. Ini satu peristiwa penting terjadi hari ini. Yesus bangkit. Percayakah saudara bahwa Yesus bangkit? Maria sempat tidak percaya. Petrus dan teman-teman yang lain tidak percaya. Kenapa? Karena hati mereka sedang dirundung dengan kesedihan, kedukaan, dan sebagainya. Hari ini Yesus bangkit. Oleh karena itu mari kita terpanggil bersama untuk menjadi manusia Paskah hari ini. Bagaimana caranya bisa menjadi manusia Paskah? Yang pertama, merasakan, yakin di dalam diri kita bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Sehingga kita menjadi bahagia dan sukacita dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika engkau percaya bahwa Yesus bangkit, ketika engkau mengimani Yesus telah mengalahkan maut, maka di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, tetap ada sukacita, tetap ada kekuatan dalam diri kita. Harapan itu masih ada. Jika kematian saja dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi pandemi ini. Kita yakin dan mengamini bahwa Yesus mampu untuk mengalahkan pandemi saat ini.
kehidupan akan dipulihkan, suasana akan dipulihkan dan menjadi lebih baik. Itu harapan ke depan karena Yesus bangkit. Ketika engkau percaya Yesus bangkit dan engkau merasakan Yesus bangkit, maka ada harapan di dalam kehidupan. Yang kedua, saudara terkasih dalam nama Tuhan, untuk menjadi manusia Paskah, wartakan kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Sebab banyak orang juga yang membutuhkan kabar sukacita itu. Banyak orang yang membutuhkan kekuatan itu di tengah-tengah situasi seperti ini. Jadilah manusia Paskah. Wartakan bahwa Yesus benar-benar bangkit di dalam kehidupan kita. Dan Yesus yang sudah bangkit akan hidup bersama dengan kita. Kalau dia hidup bersama dengan kita, apalagi yang harus dikhawatirkan? Kalau dia hidup bersama dengan kita, apalagi yang harus ditakutkan dalam hidup ini? Sebab dia akan membawa kebaikan demi kebaikan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tunjukkan sikap yang bahagia dan sukacita sekalipun dalam kesulitan. Tindakan nyata lakukan dalam kehidupanmu, menolong orang-orang di sekitarmu, mewartakan kebangkitan Kristus bagi semua orang. Hadirkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang sekitarmu, itu menjadi bagian kehidupanmu sebagai manusia Paskah. Selamat menjadi manusia Paskah. Selamat percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semua. Masih ada harapan di dalam Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Marilah kita menggerakkan pengakuan iman kita. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersuka cita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bersama dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami boleh menikmati hari ini, hari yang penuh dengan sukacita. Sebab kebangkitan-Mu membawa harapan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini Engkau ingatkan kami untuk menjadi manusia Paskah. Manusia yang bisa meyakini dan merasakan kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan iman kami boleh menyongsong hari esok
yang penuh dengan harapan. Kami tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini. Sebab ada Tuhan yang bangkit yang akan menolong kehidupan kami. Kami pun akan menjadi manusia Paskah yang menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus kepada banyak orang di sekitar kami. Sehingga banyak orang yang tertolong, banyak orang yang merasakan jamahan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka melalui apa yang kami lakukan. Sehingga orang lain juga merasakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan menemani kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kebangkitan-Mu membawa harapan baru bagi kami yang sakit. Sebab kami percaya bahwa setiap sakit penyakit boleh Tuhan singkirkan, boleh Tuhan kalahkan dengan kuasa-Mu. Sehingga saudara-saudara kami yang sakit juga dapat Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah iman. Mari Bapa, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan iman bagi saudara kami. Sehingga saudara kami boleh kembali ke hadirat Tuhan, boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Tak lupa pula, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk kota Salatiga, berdoa untuk gereja kami. Tuhan berikan yang terbaik, sehingga bangsa dan negara, kota, serta gereja kami boleh merasakan kebangkitan Kristus, benar-benar membawa harapan baru, kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Dengan Kristus yang bangkit, kami semua boleh merasakan kelegaan dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pula setiap pergumulan kehidupan kami, persoalan, masalah yang kami hadapi. Kalau Engkau telah bangkit dari kematian-Mu, maka apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan juga mampu untuk menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ini permohonan kami, yang kami panjatkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami rayakan kebangkitannya hari ini. Kami berdoa. Amin. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Marilah kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Karena kebangkitan-Mu inilah Tuhan, sehingga saat ini, sebagai ungkapan syukur kami, mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan.
Oleh karena itu Bapa, biarkanlah persembahan yang ikhlas dan tulus hati ini Tuhan, kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkanlah persembahan ini menjadikan hati Tuhan ada suka. Demikian juga Tuhan, kami sebagai umat-Mu yang hidup saat ini, yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini, memampukan kami untuk memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan melalui hati kami masing-masing. Melalui persembahan ini, persembahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami merupakan berkat yang sangat sungguh luar biasa. Sehingga saat ini Tuhan, Engkau memampukan kami untuk memberikan persembahan ini. Pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang Kau percaya untuk mengelola keuangan ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarkanlah persembahan ini kami pergunakan sebaik mungkin sebagai pelayanan kami untuk Engkau, sebagai pelayanan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Namun dengan ketulusan hati inilah Tuhan, Engkau memampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami yang telah kami alaskan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan saya